Oke, welcome back to my channel. Jadi pada hari ini kita akan bahas mengenai tips bagaimana puasa meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi puasa, apalagi kita sudah memasuki sejak dari hari Sabtu ya. Sabtu minggu hari pertama, Senin, Selasa, hari ketiga ini udah 3 hari. Jadi besok insya Allah Ramadan keempat. Nah, bagaimana nih hubungan antara puasa sama imun ya? Nah, puasa ini kan sebenarnya kita fokusnya di sistem pencernaan nih, di usus ya. Nah, jadi usus, kemudian lambung ya, ini semuanya istirahat. Nah, jadi dari pencernaan ini ya mulut tidak lagi mengunyah kan. Jelas nanti dari kinerja sistem pencernaan yang lebih minimal saat berpuasa, ternyata itu memaksimalkan pembakaran sisa-sisa dari kalori yang terpendap ya. Contoh khususnya karbohidrat tuh. Nama istilahnya adalah dalam bentuk glikogen. Ya, glikogen ini nanti akan banyak dipecah menjadi glukosa yang bisa dimetabolisme dan diuraikan. Sehingga semua tumpukan-tumpukan racun, dalam tanda kutip racun yang berasal dari kandungan karbohidrat itu menjadi lebih sedikit dari tubuh kita. Dan ternyata pengubahan dari si glukosa menjadi glikogen ya, atau penyimpanan tadi itu ternyata ada fungsi insulin, hormon insulin yang menjadi masalah pada pasien diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, insulin ternyata akan ada interaksi dengan hormon yang namanya leptin. Nah, leptin ini dari kata leptos atau kenyang ya, kurus. Nah, jadi hormon leptin ini dihasilkan oleh yang namanya jaringan lemak. Nah, lemak ini dihasilkan oleh penumpukan karbohidrat biasanya tuh ya. Apalagi kebiasaan yang hobi makan fast food ya, cepat saji, makanan instan atau snack-snack makanan ringan yang tinggi kalori maupun lemak ya. Nah, ini semakin banyak penumpukan lemak, jaringan adiposa makin meningkat, maka leptin tadi akan resisten. Nah, resisten itu artinya ya menjadi kacau balau lah. Kalau kalian punya kunci dengan gembok, itu kuncinya itu sudah macet-macet. Nah, kurang lebih itulah resistensi leptin yang terjadi pada obesitas ya, kegemukan. Nah, leptin ini ternyata akan ada hubungan sebagai hormon endokrin ya dalam konsep psikoneuroimunoendokrin. Jadi psycho artinya kejiwaan kita, bagaimana kita lebih mampu untuk menahan rasa lapar ya, lebih bersabar menunggu buka puasa, beduk ya. Nah, dan tepat waktu saat kita sudah selesai sahur, tidak boleh lagi makan sampai ke maghrib. Nah, kemudian dari neuro, dari persarafan, dari kesadaran ya. Nah, ya memang ada kemungkinan lebih banyak ngantuk nih, apalagi kalau kita tidak pinter ngatur jam makan ataupun jam olahraga. Nah, dari neuroimuno tadi, imuno itu artinya kekebalan. Nah, ternyata dengan lebih lancarnya peredaran darah itu akan ada peningkatan kadar sel-sel darah putih dalam hal untuk mempertahankan tubuh ya, melawan berbagai macam infeksi ataupun suatu proses pertahanan diri atau adaptasi sel terhadap perubahan lingkungan, misalnya saat dingin lebih bersin-bersin seperti itu ya. Jadi memang sudah sangat lengkap. Jadi jangan kalian tidak berpuasa, karena puasa ini sangat berkhasiat ya untuk meningkatkan kekebalan melalui pola makan yang terjaga. Kita makan jadi lebih selektif, lebih tepat waktu, lebih teratur ya. Jadi potensi terinfeksi ataupun tertular penyakit-penyakit seperti tipes melalui makanan ya, ataupun diare ya, itu lebih minimal. Jadi selama bulan puasa, ayo kita maksimalkan kesempatan untuk meraih keberkahan dunia akhirat. Jangan sia-siakan semua waktu, tenaga, dan kesempatan ya yang tersedia. Tetap
coba berolahraga, khususnya olahraga di setelah sahur maupun sebelum berbuka puasa. Ya, setengah jam itu sudah cukup. Agar nanti kalau saat setelah sahur nih, makanan turun, tidak kembung ya. Nah, usahakan jangan tidur ya sampai matahari terbit. Nah, karena nanti kurang lebih proses turunnya makanan dari setelah dikunyah oleh mulut sampai ke lambung dan usus itu kurang lebih ya 3 jam. Kalau kalian misalnya makan sahur sekitar jam 4 ya kurang lebih ya matahari terbit jam 6 atau setengah 7 udah bisa turun. Nah, boleh tuh kalau memang kelelahan tidur kayak 15 sampai 30 menit ya. Oke. Itu tips puasa dari saya. Kemudian tetap jaga konsumsi air putih, kalau bisa sehari 8 gelas ya, misalnya 14 setelah berbuka puasa sampai mau tidur, 4 gelas setelah mulai sahur sampai sebelum imsak ya. Nah, lalu cukupkan tidur, atur pola tidur ya, walaupun nanti akan ada itikaf di 10 malam terakhir khususnya. Kalau memang ada waktu untuk tidur siang, coba manfaatkan ya 15 sampai 30 menit itu sudah cukup. Kemudian kelola stres, apapun ada masalah ya diungkapkan, diceritakan dengan orang-orang terpercaya, karena kalau ada permasalahan numpuk di otak, otak ini sebagai pusat ya dari sistem saraf akan memberikan ya respon-respon parasimpatis ataupun simpatik ya, saraf-saraf yang tak disadari ke jantung, ke paru, itu bisa sesak, bisa mencret-mencret, mulus-mulus di hari, di perut ya, dan produktivitas tidak maksimal. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.